Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya Ahmad Faisal. Pada kali ini saya masih melanjutkan membahas soal simulasi ujian sekolah kelas 6 pelajaran matematika. Kita langsung saja ke pembahasan soal berikutnya, yaitu nomor 21. Volume gabungan bangun ruang di samping adalah, nah di sini materinya berupa materi volume gabungan di mana volume tabung dan setengah bola. Nah, untuk volume tabung sendiri rumusnya adalah V dikali R pangkat 2 dikali tinggi tabung. Nah, untuk volume bolanya yaitu 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Nah, berhubung bolanya itu setengah bola ya, maka volume setengah bola itu tinggal kalian tambahkan saja 1/2. Jadi rumusnya 1/2 dikali 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3, seperti itu ya. Nah, kemudian yang akan kita gunakan adalah volume tabung dan volume setengah bola untuk menyelesaikan soal nomor 21 ini. Nah, sebelum kita selesaikan, sebelum kita melanjutkan untuk mencari volume gabungannya, terlebih dahulu kita mengidentifikasi bilangan yang terdapat pada gambar. Yang pertama adalah 20. 20 ini merupakan tinggi tabungnya. Kemudian 28 ini merupakan diameter lingkarannya, ya, diameter alasnya, ya. Nah, karena di volume tabung dan bola terdapat R kecil atau jari-jari, di mana jari-jari itu merupakan setengah dari diameternya. Berarti kita harus cari dulu nilai jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jarinya adalah tinggal kita bagi saja 28 dibagi 2 gitu ya, karena jari-jari itu setengah dari diameter. 28 dibagi 2 hasilnya adalah 14 cm. Nah, selanjutnya nilai-nilai tersebut akan kita masukkan ke rumus-rumus di setiap volumenya. Yang pertama adalah volume tabung. Nah, untuk V-nya ya, volume tabung itu kan V dikali R kuadrat kali tinggi. Untuk V-nya ini kita pakai 22/7 ya, karena jari-jarinya 14 merupakan kelipatan dari 7 ya, berarti V-nya kita gunakan 22/7 dikali 14 dikali 14 dikali tinggi tabungnya itu 20 cm. Nah, selanjutnya di salah satu angka 14 ini kita bisa coret dengan angka 7 ya, kita bagi saja 14 bagi 7 hasilnya 2. Selanjutnya kita kalikan 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20, hasilnya adalah 12.320 cm pangkat 3. Selanjutnya kita akan mencari volume setengah bolanya, itu dimana 1/2 dikali 4/3 dikali nilai V-nya kita gunakan 22/7 ya, 22/7 dikali R pangkat 3, berarti 14 dikali 14 dikali 14. Nah, kita coret salah satu dari angka 14 nya dengan angka 7, 14 bagi 7 hasilnya 2. Nah, kemudian angka 2 ya, yang hasil dari 14 bagi 7 itu kalian coret dengan angka 2 di 1/2 nya itu ya, sama-sama bagi 2 hasilnya kan 1 ya. Selanjutnya kita kalikan lebih dahulu karena tidak ada angka yang bisa kita coret lagi untuk kita pasangkan ke angka 3 nya ya. Nah, kita kalikan saja dulu 1 dikali 4 dikali 22 dikali 14 dikali 14 dan dikali 1, itu hasilnya adalah 17.248/3. Nah, kita cari pembagian dari 17.248 dibagi 3. Nah, kita cari pembagiannya, susun ke bawah. 17.248 dikali 3 dibagi 3 ya. Berarti kita awali dengan angka 17 ya. Karena 1 bagi 3 kan nggak bisa, berarti kita pakai 2 angka yaitu 17. 17 bagi 3 berarti 3 dikali berapa? Yang hasilnya itu 17 atau yang mendekati 17. Nah, yang ada mendekati ya, yaitu 3 kali 5 hasilnya 15. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pengurangan. 17 kurang 15 hasilnya 2. 2 bagi 3 nggak bisa, kita turunkan angka 2 nya ya, berarti menjadi 22. Kita cari lagi perkalian 3 yang hasilnya 22 atau yang mendekati 22. 3 kali 7 hasilnya 21. Lanjutkan dengan pengurangan, hasilnya 1.
Kemudian kita turunin angka 4-nya menjadi 14. Kita cari lagi perkalian 3 yang mendekati 14, yaitu 3 kali 4, yaitu 12. Kita lanjutkan kurang, 14 kurang 12, 2. Kemudian 8-nya kita turunkan menjadi angka 28. Kita cari perkalian lagi, perkalian 3 yang hasilnya 28 atau mendekati 28, yaitu 3 kali 9 hasilnya 27 ya. Selanjutnya kita kurang, hasilnya adalah pengurangannya 1 bagi 3 nggak bisa. Nah, untuk menurunkan angka lagi kan sudah tidak ada ya, sudah habis yang akan kita turunkan angkanya. Nah, agar bisa 1 bagi 3 itu bisa, kita tambahkan 0 ya, kita tambahkan 0 untuk angka 1. Nah, untuk penambahan 0 pertama kali ya, ini harus disertai dengan koma. Nah, komanya kalian letakkan di perkalian 3 kali 9-nya, kalian letakkan di angka 9-nya komanya ya. Nah, selanjutnya 10 bagi 3 kan bisa ya, berarti cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 10, yaitu 3 kali 3 hasilnya 9. Kita kurangkan lagi, hasil pengurangannya 1. Nah, jika kalian ingin melanjutkan lagi, tambahkan saja 0 di angka satunya, berarti kan menjadi 10 bagi 3. Nah, lanjutkan terus seperti itu. Nah, saya rasa cukup ya sampai di sini untuk pembagiannya. Maka hasil dari pembagian 17.248 dibagi 3 itu hasilnya 5.749,3. Nah, 5.743,3. Nah, selanjutnya untuk volume gabungannya tinggal kalian jumlahkan volume tabung dengan volume setengah bolanya. Nah, berhubung volume setengah bolanya itu angkanya desimal, nah untuk penjumlahan desimal itu ya, letakkan komanya itu setelah angka satuan. Jadi yang disejajarkan itu karena 12.320 itu kan nggak punya angka koma ya, berarti harus kalian sejajarkan satuan dengan satuannya, yaitu dimana satuan di 12.320 itu angka 0 satuannya, kemudian 5.749,3 angka satuannya adalah 9. Jadi angka 3 itu bukan angka satuan, makanya disejajarkan dari angka satuannya seperti itu ya. Nah, tinggal kita jumlahkan saja penjumlahan seperti biasa. Itu hasilnya 69,3. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya soal nomor 22. Data nilai ulangan matematika beberapa siswa kelas 6 adalah sebagai berikut. Nah, data di atas akan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, kita akan pilih bentuk tabelnya baik A, B, atau C ataupun D. Nah, kita lihat datanya. Di situ nilai terkecil adalah 6 ya. Di sini materi mengenai pengolahan data tabel. Nilai 6, kita lihat nilai 6 itu ada berapa banyak? 1, 2, ada 2 ya. Kemudian untuk nilai 7 itu cuma hanya ada 1 ya. Kemudian untuk nilai 8 ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Nah, untuk nilai 9 ya tentunya bisa kalian lihat yang mendekatinya itu ya jawabannya D. 62, 71, kemudian nilai 84, untuk nilai 9-nya 1 dan nilai 10-nya 2. Oke, jawabannya yang D. Berikutnya soal nomor 23 dan 24. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan jumlah siswa di sebuah sekolah ya. Mungkin maksudnya adalah menunjukkan jumlah berat badan di sebuah sekolah seperti itu ya. Nah, untuk nomor 23 yang ditanyakan adalah modus pada data di atas. Nah, itu modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau paling banyak keluar. Nah, jika kalian lihat pada datanya, di situ terdapat jumlah siswa sebanyak 6, yaitu berat badannya 38 kg. Maka jawabannya untuk nomor 23 modusnya adalah yang D ya. Modus itu adalah nilai yang paling banyak keluar atau paling banyak muncul. Untuk rata-ratanya soal nomor 24. Nah, untuk rata-rata sendiri rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, untuk jumlah data itu harus kita kalikan terlebih dahulu berat badannya dengan jumlah siswanya ya. Setiap berat badan akan kita kalikan dengan banyaknya jumlah siswanya. Nah, kita kalikan 34 dikali 5 hasilnya 170, 35 dikali 5 hasilnya 175, kemudian 36 dikali 4 hasilnya 144,
37 kali 3 hasilnya 111. Kemudian 38 dikali 6 hasilnya adalah 226. Nah, hasil perkaliannya itu dan juga jumlah siswanya kita jumlahkan, di mana untuk jumlah datanya itu hasil dari perkaliannya ya, 170, 175, 144, 111 dan 228 ini kita jumlahkan semuanya itu untuk data jumlah datanya ya. Jadi 828 itu adalah jumlah data. Nah, untuk banyak siswanya ya banyak datanya itu diambil dari jumlah siswanya semua. Tinggal kalian jumlahkan saja jumlah siswanya, yaitu sebanyak 23 orang. Jadi jumlah data 828 dibagi banyak datanya yaitu 23. 828 dibagi 23. Nah, tentunya ya angka yang akan kita gunakan adalah dua angka, yaitu 8 dan 2. Jadi 82 dibagi 23. Kita cari perkalian 23 yang mendekati angka 82 ya, yaitu 23 kali 3 hasilnya adalah 69. Selanjutnya kita kurang 82 dikurang 69 hasilnya adalah 13. Nah, kemudian kita turunkan angka 8-nya menjadi nilainya adalah 138. Kita cari lagi perkalian 23 yang hasilnya itu 138 atau yang mendekati. Nah, di sini 23 dikali 6 itu hasilnya adalah 138 ya. Kita kurang hasilnya ada 0. Maka hasil pembagian 828 bagi 23 adalah 36. Jawabannya adalah yang B ya untuk nomor 24. Selanjutnya soal nomor 25. Data hasil ulangan IPA kelas 6 disajikan pada diagram batang berikut. Nah, di sini bisa kalian lihat diagram batangnya, yaitu berupa nilai ulangan yang mendapatkan nilai 5 sebanyak 4. Yang mendapatkan nilai 6 itu diantara banyak siswanya 4 dan 6 ya, berarti diantara itu berarti angka 5. Yang mendapatkan nilai 6 itu angka 5 orang, kemudian yang mendapatkan nilai 7 6 orang. Untuk nilai 8 itu 3 orang ya, karena diagram batang itu diantara 2 dan 4, berarti angka 3, berarti ada 3 orang. Angka 9 itu sebanyak 10 orang. Nah, rata-rata itu berarti kan jumlah data dibagi banyak data. Nah, untuk jumlah datanya ini ya, tadi di nomor 24 sudah dibahas ya untuk jumlah datanya. Nah, kebetulan jumlah data ini harus kita kalikan dulu. Jadi yang mendapatkan nilai 5 itu kan ada 4 orang. Berarti kalau misalkan dijumlahkan total nilainya itu 20 ya. Nah, seperti itu. Jadi jumlah data itu harus dikalikan dulu. Ada yang bisa dikalikan, ada yang tidak. Nah, ini kebetulan datanya itu yang harus kita kalikan terlebih dahulu ya. Nilai 5 ada 4 orang, berarti kalau kita kalikan 20. Untuk nilai 6 ada 5 orang, berarti 6 kali 5 itu 30. Untuk nilai 7 ada 6 orang, kita kalikan berarti menjadi 42. Nilai 8 itu ada 3 orang, berarti 8 kali 3 itu 24. Dan nilai 9 ada 10 orang, kita kalikan menjadi 90. Nah, untuk jumlah datanya itu tinggal kita jumlahkan saja yang hasil perkaliannya ya. Hasilnya adalah 206. Nah, untuk banyak data itu ya kalian hitung saja banyak siswa yang tadi tinggal kalian hitung saja jumlah siswanya ya, yang ditunjukkan pada diagram batangnya, yaitu angka 4, kemudian 5, 6, 3, dan 10. Tinggal kalian jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 28. Kemudian untuk pembagiannya 206 dibagi 28. Nah, 206 bagi 28, kita akan cari perkalian 28 yang hasilnya 206, atau 28 yang mendekati bilangan 206, yaitu 28 kali 7 196. Selanjutnya kita kurang, hasil pengurangannya adalah 10 ya. Nah, untuk selanjutnya 10 bagi 28 kan nggak bisa, kemudian nggak ada angka yang kita turunkan lagi, tambahkan 0. Tambahkan 0 untuk pertama kali harus disertai dengan koma. Nah, untuk meletakkan komanya kalian letakkan saja di 28 kali 7-nya itu, di angka 7-nya ya. Nah, kalian letakkan koma di situ. Kemudian kalian cari 28 dikali berapa yang hasilnya itu 100 atau yang mendekati, yaitu 28 kali 3 hasilnya adalah
84. 100 dikurang 84 hasilnya adalah 16. Kalian tambahkan lagi 0 karena 16 bagi 28 kan nggak bisa. Kalian tambahkan 0 lagi, 160 dibagi 28. Nah 28 dikali berapa yang hasilnya 160 atau yang mendekati ya. Kita kalikan 5. 28 kali 5 hasilnya adalah 140 ya. Kita kurang hasilnya 20. Nah jika kalian ingin melanjutkan lagi, maka 20 itu dia tinggal tambahkan 0 lagi agar bisa dibagi ke angka 28. Tapi saya rasa cukup ya, untuk pembagiannya cukup setelah koma itu minimal ya 2 angka aja ya. Berarti hasilnya adalah 7,35. Hasilnya adalah A. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dan bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk soal berikutnya akan saya lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.